Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Agus Fikri. Saya dari kelas 11 TKJ 2. Dinamika dan sistem demokrasi Indonesia. Pendahuluan demokrasi secara etimologis dari bahasa Yunani. 1. Demos, rakyat. 2. Kratos, kekuatan. Secara harfiah, kekuatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Prinsip demokrasi: keterlibatan. 1. Keterlibatan WN dalam pembentuk keputusan politik. 2. Tingkat persamaan WN. 3. Kebiasaan yang diakui dan dipakai oleh WN. 4. Suatu sistem perwakilan. 5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. 6. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. 7. Pemilu yang bebas, jujur, dan adil agar mendapat wakil rakyat yang sesuai aspirasi rakyat. 8. Jaminan hak asasi manusia. 9. Persamaan kedudukan di depan hukum. 10. Peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan. 11. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. 12. Kebebasan pers. A. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan cara penyaluran aspirasi rakyat. 1. Demokrasi langsung. 2. Demokrasi tidak langsung. B. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. 1. Demokrasi liberal merupakan kebiasaan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. 2. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. 3. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berazaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Berdasarkan prinsip ideologi. 1. Demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak individu suatu negara, artinya individu memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Pemerintah tidak banyak ikut campur dalam kehidupan masyarakat, yang artinya kekuasaan pemerintah terbatas. Demokrasi liberal disebut juga demokrasi konstitusi, yang kekuasaannya hanya dibatasi oleh konstitusi. 2. Demokrasi komunis, yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara, artinya pemerintah memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Demokrasi komunis dapat dikatakan kebalikan dan demokrasi liberal. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa tertinggi. Kekuasaan pemerintah tidak terbatas. Demokrasi Pancasila. Demokrasi inilah yang dianut Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Makna demokrasi. Demokrasi Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Dari dulu Indonesia menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong. Demokrasi Pancasila demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yaitu demokrasi yang disasari, dilindasi, dijiwai, disemangati oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Makna demokrasi. Indikator demokrasi Pancasila. A. Akuntabilitas. B. Rotasi kekuasaan. C. Rekrutmen politik yang terbuka. D. Pemilu. E. Pemenuhan hak dasar. Makna demokrasi. 10. Demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi yang berkebutuhan yang Maha Esa. 2. Demokrasi yang berkunjung hak asasi manusia. 3. Demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. 4. Demokrasi yang dikandung kecerdasan. 5. Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. 6. Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. 7. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah. 8. Demokrasi yang berkeadilan sosial. 9. Demokrasi yang dengan kesejahteraan rakyat. 10. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Sejarah demokrasi Indonesia. 1. Demokrasi pada periode 1945 sampai 1949, Konstitusi UUD 1945, demokrasi Pancasila pada masa revolusi kemerdekaan. Elemen demokrasi belum
sepenuhnya terwujud. Situasi kondisi tidak memungkinkan, masih mengurus mempertahankan kemerdekaan. Kelebihannya: 1. Hak politik menyeluruh tanpa diskriminasi ras, agama, suku. 2. Presiden secara konstitusional memiliki kemungkinan menjadi diaktor tapi dibrasi ke NIP. 3. Maklumat Wapres membentuknya sejumlah parpol. Sejarah demokrasi Indonesia. 2. Pada periode 1949 sampai 1959 demokrasi liberal. Konstitusi UUD 1945 sampai Konstitusi Rakyat Indonesia RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 Kesatuan Serikat. Konstitusi RIS sampai UUD 1950 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1599 Serikat sampai Kesatuan. 3. Demokrasi pada periode 1959 sampai 1969 Konstitusi UUD 1945 demokrasi terpimpin. Badan konstituante membawa Indonesia ke personal yang pelik karena landasan konstitusional tidak punya ketentuan hukum tetap hanya sementara, maka Ir Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Sejarah demokrasi Indonesia. Dekret Presiden 5 Juli 1959, isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Berlaku kepada UUD 1950. 2. Berlakunya kepada UUD 1945. 3. Dibubarkannya konstituante. 4. Membentukan MPRS dan DPAS. 4. Demokrasi pada periode 1969 sampai 1998. Konstitusi UUD 1945, demokrasi Pancasila. Orde Baru berupa meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang telah terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi, yaitu menjadi Indonesia sebagai negara swasembada beras. Akan tetapi keberhasilan ini tidak diikuti kemampuan memberantas KKN. Akhirnya keadaan ekonomi dan pemerintahan terpuruk dan memicu kekecewaan rakyat. 5. Demokrasi pada periode 1998. Sekarang Konstitusi UUD 1945, demokrasi Pancasila. Masa reformasi. Tuntuan reformasi adalah amandemen UUD 1945, penghapusan dui fungsi ABRI, pemilihan untuk kepala daerah, pemilu legislatif dan presiden. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Kedaulatan ada di tangan rakyat, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Cara pengambilan keputusan secara musyawarah atau mencapai mufakat. Diakui keselarahan atau antara hak dan kewajiban, menghargai hak asasi manusia. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menganut sistem monopartai, pemilu dilaksanakan secara luber. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Mendahulukan kepentingan rakyat dan kepentingan umum. Membangun kehidupan demokrasi sesuai UUD NRI 1945. 1. Pentingnya kehidupan demokratis. A. Persatuan kedudukan di muka hukum. 2. B. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. C. Distribusi pendapatan secara adil. D. Kebebasan yang bertanggung jawab. 2. Perilaku demokrasi. A. Lingkungan keluarga. B. Lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga. 1. Membiasakan bekerja sama membersihkan rumah. 2. Saling menghormati pada anggota keluarga dan musyawarah keluarga. Lingkungan sekolah. 1. Mendengarkan penjelasan guru dan mendapatkan teman di kelas. 2. Mematuhi tata tertib sekolah. 3. Ikut serta dalam kegiatan organisasi sekolah. C. Di lingkungan masyarakat. D. Lingkungan negara. Di lingkungan masyarakat ikuti serta dalam kegiatan Karang Taruna, memberikan pasukan dalam proses pembuatan kebijaksanaan desa. Di lingkungan negara,
ikut dalam kegiatan organisasi politik, mematuhi hukum yang berlaku. 3. Ikut dalam melaksanakan pemilu. 3. Nilai demokrasi sesuai UUD NRI 945. A. Kebiasaan menyatakan pendapat. B. Kebebasan berkelompok. C. Kebebasan berpartisipasi. D. Kesetaraan warga negara. E. Kesetaraan gender. F. Kedaulatan rakyat. G. Rasa percaya. H. Kerjasama.